Ya Allah ya Robbal Alamin. Kalau kita ngomongin maulid tadi udah banyak panjang lebar guru kita yang pertama nyeritain peringatan maulid. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah peringatan perhelatan maulid yang pertama saat ini adalah silaturahim. Kita bisa ketemu sama sanak famili, keluarga, tetangga, dan guru-guru, aparat dan pejabat kita. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Ini kita silaturahmi, bisa ketemu orang tua kita, emak bapak kita ngajarin. Kalau umur mau panjang, awak pengen sehat, duit mau banyak, banyak-banyakin silaturahmi. Makanya orang tua kita, emak bapak kita pertama kali ngajarin anak, yang pertama ngajarin orang tua kita dulu, ngajarin silaturahmi. Biar akur sama abang, biar akur sama empok, biar akur sama tetangga, biar dekat sama saudara. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Makanya kalau kita lihat Pak, Bang, orang tua kita dulu ngajarin silaturahmi. Contoh aja, contoh Idul Fitri, Lebaran sebulan kita gak kelar-kelar itu Lebaran. Betul apa betul? Enggak kayak sekarang Lebaran Idul Fitri kita pulang sembahyang sunat jam 8, jam 10 jalan gang udah sepi. Betul apa betul? Yang pada pergi ke rumah encang, yang pada ke rumah encing, yang pada ke rumah baba, yang pada ke rumah nyai, pulang dari rumah saudara, pulang dari rumah baba, pulang dari rumah tetangga, habis johor jam 1 nyampe rumah ngaso, kecapean, tidur bangun bedugisa. Besok bangun Lebaran kedua sepi jempling. Kenapa? Tupat udah pada lendir, sayurnya udah pada basi, udah kayak kagak Lebaran. Iya Pak, iya. Beda kalau orang dulu Lebaran kita sebulan kagak kelar-kelar. Pokoknya sepanjang kami diputer masih ada, berarti Lebaran masih ada. Iya Pak, iya. Padahal Lebaran kita kemarin ke rumah encing udah, besoknya disuruh Lebaran lagi, bawa teng-tengan, bawa buntelan. Isinya kue Cina sepotong, dodol sejuring, uli sepojokan, tape ketan seringkok kecil, ditaruh di dalam baskom, dibuntel pakai serebet yang coraknya kotak-kotak merah sama hitam. Dibuntel sama emaknya, disuruh nganterin ke rumah encangnya. Tong, anterin ke rumah encang lu bari Lebaran. Kata anaknya, 8 udah mak kemarin, udah anterin baik. Kita girang disuruh nganterin bundelan sama emak ke rumah encang. Kenapa? Pulang ngarepin dapat kepelat, dapat persenan. Betul apa betul? Kita bawa ngayap ke rumah encang, itu buntelan isinya dodol, uli, kue Cina, tape ketan, sama telur gabus. Kita buntel ke rumah encang, nyampe assalamualaikum, waalaikumsalam, cang, disuruh kemari sama emak nganterin buntelan dipegang, diambil, ditaruh di pangkeng. Kita pulang digegembin duit 2000 perak, girang setengah mati buat beli tembak-tembakan air di kami diputer. Betul apa betul? Itu buntelan boleh emak kita buntelin, dodol, kue Cina, uli, sama tape ketan seringkok kecil, digegares kagak, dicolek kagak, dimakan kagak, dicolek juga kagak, diapain? Dibuntel lagi sama encangnya, dianterin ke rumah encingnya. Di mana? Di Rengas. Nyampe di Rengas sama encingnya, dibuntel lagi, dianterin ke rumah mamangnya ke Ciputat. Dari Ciputat dibuntel lagi sama mamangnya, dianterin ke rumah encengnya ke Perigi. Dari Perigi dibuntel lagi sama encengnya, nyampe balik lagi ke rumah nyainya. Akhirnya itu dodol, uli, tape ketan, telur gabus, buluk di jalanan. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Karena orang kita dulu, orang tua ngajarin bukan teng-tengannya, bukan buntelannya, tapi silaturahminya. Iya Pak, iya. Sekarang silaturahmi kita kurang. Korpil informasi kita kurang, silaturahmi kurang. Akhirnya kita orang Betawi, orang Tangsel, Pondok Ranji pada mati obor. Ama encangnya kagak paham, ama encingnya kagak kenal, ama mamangnya juga kagak tahu. Akhirnya di Tangsel banyak ormas, ada PP, ada FBR, ada Porkabi, ada BPPKB Banten. Berebut tanah urugan di Pertamina, pada main ngadu golok. Yang atuh palanya somplak, yang atuh kakinya pincang, yang atuh lagi tangannya sobek. Babanya orang terima, yang bacok orang mana? Orang Pondok Ranji. Begitu diparanin, lakpan pasif mamang lu. Betul apa betul? Iya Pak, iya.
bukan salah kita pada mati obor sekarang. Kenapa? Lantaran orang tua kita zaman sekarang pada narsis, oga dirembengin anak sama cucu. Dulu lebaran anak sekandang kita bawa, kita seret semua kenal sama saudara. Kondangan besan pada ngendong, pada nginep dulu sama mamang. Betul apa betul? Orang sekarang emaknya genit-genit banget, ganjen-ganjen banget. Kondangan oga dirembengin anak. Emak mau kondangan ke mancing, jangan ngikut ya. Ntar emak bagi duit 5.000. Kata anaknya, ogah tambahin sama babanya ditambahin goceng jadi 10.000. Anak orang ngikut, jadinya anak nggak kenal sama encang-encingnya. Betul apa betul? Makanya acara pertama hikmah maulid silaturahmi, kita ketemu sama tetangga, ketemu sama pemilik, ketemu sama ulama, sama guru-guru, ketemu sama pejabat, sama aparat. Alhamdulillah ini acara malam. Abang Mukroni yang kemarin lurah Pondok Ranji sekarang jadi camat Pamulang, bisa nebak, bisa nongok, bisa ngelongok kemari. Kalau kagak muludan boro-boro dia mau nginjak kemari. Betul apa betul? Abang saya, guru saya, Ustadz Midi biasanya jarang-jarang kemari gara-gara maulidan. Jadi ikut nongkrong bareng sama kita. Mudah-mudahan nambah berkah buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Robbal, ya Robbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, karena hakikatnya yang kita cari maulid itu bukan hanya sekedar, mohon maaf, bukan sekedar bernilai ibadah, tapi jauh di dalam maulid ada nilai mahabbah yang melahirkan berkah dalam hidup kita. Karena hakikatnya yang dicari orang, yang diburu oleh manusia adalah keberkahan hidup. Kalau kita hidup yang kita cari cuma kesenangan, orang senang belum tentu berkah. Kalau yang kita cari kebahagiaan, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi kalau orang berkah, insya Allah senang lahir batin, bahagia dunia akhirat. Insya amin ya Allah ya Robbal. Kalau kita mau nyari keberkahan, hidup nyontok keberkahan, contoh orang tua kita dulu Pok. Orang tua kita dulu berkah-berkah, padahal pendidikannya rendah-rendah. Yang sekolah diniyah paling banter lulusan madrasah, yang sekolah umum paling banter SD Impres. Dulu kagak ada SD negeri, adanya SD Impres. Asal bisa baca tulis, modal yakin sama Allah, hidupnya pada senang, pada berkah. Alhamdulillah. Anaknya sekandang, bininya lebih dari atu, akur semua, kagak ada yang cakar-cakaran. Anak sekandang nggak pernah kedengeran orang Pondok Ranji ada yang kelaparan. Betul apa betul? Yang punya sawah ke sawah, yang punya kebun dia ngebon, yang punya kebo punya kambing ngarit ngoret nyari empat, tapi semua hidupnya berkah. Alhamdulillah. Karena orang tua kita dulu hidupnya berkah. Pertama, modalnya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu orang tua ada peribahasa, banyak anak banyak rezeki. Orang tua yakin Allah maha kaya yang ngasih rezeki. Anak makin banyak rezekinya lain-lain, beda-beda, udah ketaker kagak bakalan ketuker. Orang zaman sekarang yakinnya kurang sama Allah. Rumah tangga punya anak 2, bininya disumpel disuruh KB spiral. Alasannya sekolah mahal, beras mahal, bensin mahal, kontrakan mahal, kebutuhan mahal. Takut kagak bisa ngempanin anak. Itu omongan percis, kagak yakin ada Allah yang maha kaya. Iya apa iya? Betul apa betul? Makanya modal orang tua dulu ngajarin anak biar hidup pada berkah adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kunci tip orang tua kita dulu hidupnya pada berkah. Kenapa? Ama ulama pada dekat, ama kiai pada dekat, ama alim ulama mau duduk sama-sama, mau bergaul, mau ngapa-ngapa nanya ama alim ulama, ama guru ngaji. Betul apa betul? Jangan kata bangun masjid, jangankan bangun musola, mau ngejar rumah, bikin fondasi, orang bilang dulu nyebutnya mau ngerorak. Nanya sama guru ngaji, saya mau ngejar rumah, bagusnya hari apa? Jangan hari Selasa, kalau mau biar rumah lu adem, rezeki lancar, bangunnya ngeroraknya, ngejar pondasinya hari Rebo sebelum Johor. Nanya mau guru ngaji. Jangan kata bangun rumah, orang dulu mau usaha nyari duit dagang, orang Betawi nyebutnya mau pergi milir. Nanya sama guru ngaji, saya besok mau pergi milir, hari apa? Hari Selasa. Pergi milir jangan hari Selasa. Emang kenapa? Larangan hari, naga palanya ngidul, buntutnya ngulon.
modal banyak untung kagak, usaha ambles. Kalau mau tetap mau pergi milir hari Selasa habis asar. Emang apa kalau habis asar? Naga buntutnya ngetan, palanya ngulon. Modal dikit untung banyak, rezeki manjang. Didengerin nggak tuh omongan orang tua dari guru? Didengerin, dipakai nggak? Dipakai. Makanya usahanya maju, manjang, berkah buat ngempanin anak. Orang sekarang nggak makin lagi, nggak nanya buka usaha, apalagi orang Betawi buka usaha warung sembako, nggak nanya lagi, bisa diukur paling 6 bulan udah tutup lagi tuh warung. Kenapa? Manajemennya berantakan. Buka warung akhirnya kondangan ngambil di kota, arisan ngambil di kota, betul kagak? Bayar utang ngambil di kota, bayar listrik ngambil di lota, mau pergi nyelawat ngambil di kota. Udah tahu emaknya dagang permen, untungnya 5 biji, anaknya 8-8-8-nya nyomot di toples. Untung nggak habis, modalnya ludes. Betul kagak? 6 bulan buka warung, akhirnya tutup tuh warung. Ujuk-ujuk datang orang Madura. Lah nih mulai habis dah banda orang kita nih, mulai habis banda orang kita. Begitu warung tutup, nongol orang Madura. Kata orang Madura, Bu, warungnya tutup, sayang-sayang, mendingan dikontrakin. Dikontrakin sama orang Madura, sama orang Batak, setahun 13 juta. Orang kita kan kagak boleh megang duit banyak dikit, lagunya mentah, perak kayak beras kantor. Telak pinggang diketek kayak juragan kebun kosong. Kadang-kadang begitu megang duit banyak, teman jadi setan. Teman-teman juga jadi setan. Kemana dah? Diajak ke Tegarotan, main ke warung remang-remang, kecantol cewek warung, habis tuh duit orang bekeruan. Betul apa betul? Akhirnya tinggal 10 bulan, duit udah habis. Mau kondangan minjem amanya ngontrak, arisan minjem amanya ngontrak, bayar listrik minjem amanya ngontrak, mau nyelawat minjem amanya ngontrak, anak sakit minjem amanya ngontrak, mau jalan-jalan katanya ngontrak. Ntar dulu Pak, kenapa? Hitung-hitungan dulu, utang bapak udah 48 juta, bayarnya bagaimana? Apa kata kita? Ya udah ambil dah warung gua buat lo. Betul apa betul? Akhirnya yang depan pinggir jalan keambil orang mana-mana. Kita orang sini adanya di pantat warung, di seseban susah liwat. Betul apa betul? Dream tuh kenapa enggak dengerin omongan orang tua, enggak make omongan orang tua, enggak dengerin guru ngaji. Makanya kunci keberkahan hidup salah satunya adalah hormat marang tua, dengar kata omongan orang tua, sama guru ngaji kudu dekat. Insya Allah dekat sama guru ngaji, dekat sama alim ulama, hidup kita penuh berkah. Insya. Makanya orang dulu mah apa-apa nanya sama ulama, sama guru ngaji. Nanya sama guru ngaji, guru, kalau hidup mau berkah bagaimana? Sembayang yang benar. Makanya orang tua kita dulu kalau urusan sembayang galak-galak banget. Betis paha kita pada balar disabetin sama orang tua karena ninggalin sholat. Kata guru ngaji, sembayang yang benar. Sembayang yang benar yang bagaimana? Tergantung bagaimana ngambil air wudunya. Ngambil air wudunya kudu benar. Ngambil air wudu yang benar bagaimana? Yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tuh. Jadi balik lagi bagaimana kita ngambil wudunya, bagaimana kita toharoh dan bebersihnya. Balik lagi ke awal, wudunya benar, sholatnya beres, hidupnya beres, berkah dunia akhiratnya. Insya. Timbul pertanyaan, guru, ngambil air wudu yang benar yang bagaimana? Ngambil air wudu yang benar jangan dikobok, kudu di pancuran. Zaman dulu nggak ada sanyo, nggak ada jetam, nggak ada keran. Tapi orang dulu pinter pada bikin padasan. Masih ingat padasan? Masih ingat podasan? Yang dari kendi, yang dari kaleng black dibolongin dikit tuh. Ditutupin pakai bambu dikit. Dibikinin kuda-kudaan, ditangkringin di kuda-kudaan, naruhnya di samping sumur. Zaman dulu sumur ada 2 model. Ada sumur kerek, ada sumur senggot. Sumur kerek yang pakai tali karet, yang kalau nimba air bunyinya lak lak lek lek lak lak lek lek lak lak lek lek lak lak lek lek kejebur. Masih ingat? Asal maghrib habis nyuruh bocah pada ngaji, emak kita masih ayam-ayaman nyari ayam jago belum pulang, enggak taunya nyemplung ke dalam sumur. Emak kita ayam-ayaman nyari pangki diikat pakai tali rapia, ngapain ngakalin ayam jago nyemplung di sumur.
Yang kedua ada sumur senggot. Sumur senggot masih ingat sumur senggot? Sumur yang pakai bambu panjang, yang ujungnya ada ban bekas sama batunya. Yang kalau nimba air, ember dimasukin ke lubang sumur, bunyinya ngatain, bunyinya melarang. Begitu embernya ditarik ke atas, bunyinya peot. Ditublek ke dalam padasan, dari mata air masuk ke padasan, ngambil air wudhu suci, mensucikan, tidak mustakmal. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, ada yang nanya lagi, guru, saya nggak punya padasan, terus ngambil air wudhunya saya kobok, boleh, yang penting airnya lebih dari 2 kulah. 2 kulah berapa? Kurang lebih 200 liter. Takut nggak sah ngambil air wudhunya. Orang dulu hati-hati istiad waroi, bikin kolam gede-gede banget. Dulu masjid masih jarang, musolah nggak ada, adanya langgar. Betul apa betul? Adanya langgar. Orang sembahyang di langgar, ngambil air wudhunya dikobok di kolam. Kolamnya gede-gede, ngisiin kolamnya pakai sumur kompak. Tahu sumur kompak? Yang merek Butterfly. Yang kalau musim kemarau, musim mancing 2 ember. Begitu mancing ember, kan biasanya gagangnya ngendal tuh berbalik ya. Jenggot saya aja pernah dihantam gagang pompa 2 kali sampai sobek. Kita ngisiin tuh air di kolam buat orang ngambil air wudhu. Itu kolam mohon maaf ya, dikuras enggak, dikosrek enggak, dibersihin enggak, pinggirannya udah banyak lumutnya. Di atas udah ada pun pucuk pakis tinggi-tinggi. Bawahnya kodok bangkong udah beranak 4. Saking berkahnya dikobok ngambil air wudhu, entah kagak tahu datangnya dari mana. Ikan betok spasium udah gede-gede banget di dalam. Betul kagak? Tuh orang dulu mah hidupnya berkah, kagak neko-neko, kagak macam-macam, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tetap dijalani, dekat dengan alim ulama yang melahirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin